dalam setahun tuh dia bisa menyebar kemana-mana. Nah banyak pasien itu yang dia dokter nih, pasien kanker datang, dokter bilang kamu harus melakukan tindakan operasi. Pasiennya takut, Ya. pulang cari second opinionnya adalah alternatif. Dia bilang gak usah operasi, Nice. nggak usah operasi, kita kasih obat ini aja sih, ramuan herbal. Akhirnya minumlah Iya. ramuan herbal, nggak menjalani operasi selama setahun. Ya, betul. Tiba-tiba Hai guys, welcome back di Bukit Bincang Biasa bersama saya Nadia Loidrus. Dan di episode kali ini tentunya ada tamu yang sangat spesial, yaitu Babe Cabita. Yeay. Jadi kalau tamunya Babe jadi Ya. bukan Babe biasa ya. Bukan babi biasa, BBB. BBB. Nah guys, so jadi best friend aku nih bestie banget. Bestie. Kita kan udah deket kali. Deket kali ya. Kita di jalan-jalan bareng ya, Be, ya. Paris, Belanda, Amsterdam. Banyak. Belgia. Portugal. Jauh ya, Be. Jauh, Itali. Jadi gimana nih, Be, kabarnya, Be? Baik, Alhamdulillah. Makin seger nih kayaknya, Babe nih. Wah, masa sih? Iya, datang-datang seger banget, nih, wangi banget lagi ya. Iya, karena mau jumpa Nadia. Aduh. Jadi harus pakai semua Aduh. parfum. Gitu ya. Yoi. Lagi sibuk apa nih, Be, sekarang? Sekarang lagi sibuk bikin konten. Oh, oke. Gitu. Karena Hah? dari situ kan ya. Jadi kalau nggak bikin konten jadi nanti stop. Jadi, Iya, nggak jadi main sekarang ya bikin kalau nggak konten bikin aja. konten. Betul. Apa aja nih, Be, bikin kontennya selain di Instagram, YouTube? YouTube main. Main. Terus ada podcast juga nih, Oh, program iya. terbaru nanti datang ya. Oh pasti Oke. dong. Terus juga ada Instagram, TikTok, Lucu-lucu semua deh lah, konten. sosmed media lah, micet, semua. Micet? Micet nggak tuh? Tapi kontenmu tuh lucu-lucu banget tau, Be. Itu semua idemu tuh, konten-konten lucu itu. Iya, jadi aku kan ada tim kreatif juga, Uh-uh. ada tim kreatif, terus kadang-kadang istri semua lah, Iya, ya, iya. ada teman-teman semua yang bantuin, jadi biar nggak kehabisan ide. Iya. Kadang pusing kan mikirin Bener. konten itu. Tapi kayaknya kontenku selalu lucu tuh, kayak nggak ada habisnya tuh. Ya, karena kan kita fokusnya kan ke Iya. komedi, Heeh. betul. Jadi memang benar-benar kontennya konten komedi. Kan aku udah bosen kan, dulu kan sempet di beauty vlogger, cuman kan memang udah ini kan, iya. Gara-gara itu kan harga makeup turun jadi jatuh harganya, jadi berhenti lah. Jadi Oke. sekarang aku udah fokus ke komedi aja. Komedi, udah nggak beauty vlogger lagi. ya. Betul sekali. Aduh. Oke deh, Be. Be, tapi ngomong-ngomong nih, Be. Katanya dirimu itu sekarang lagi ngalamin diabetes, bener, Be? Iya betul, Hmm. karena kalau diabetes itu kan dia katanya nggak bisa sembuh ya, maksudnya Betul. riwayatnya tuh sampai nggak bisa sembuh karena kan apa sih namanya Insulin. pankreas. Iya, jadi ada insulin yang mengatur gula darah, Hmm, tapi insulinnya ini mengalami apa ya? Ya anggaplah kerusakan gitu. iya Jadi dia nggak bisa mengatur gula darah dalam tubuh gitu. betul. Jadi kalau ditanya masih diabetes, Hmm. ya masih loh Oh, kena oke. diabetes aku. Jadi memang itu sudah lumayan baru sih, baru ketahuan. Baru. Ketahuan. Gimana tuh, Be, cerita awalnya kalau boleh diceritain? Ya awalnya itu aku kan dulu kan tahu kan badan aku kan kayak babi air kan, gede gitu ya. Nah terus Hmm. aku tuh pertama kali ada kesadaran untuk ngecek darah Hah? itu pada saat mulai kencing terus. Oh, gitu. sering pipis. Iya. Terutama malam. Iya. Nah malam itu kalau misalnya baru tidur kebelet pipis bangun, Iya. habis itu balik lagi ke tempat tidur baru tidur pipis lagi. Ada Oh. 3 menit 5 menit sekali. Oh, Jadi iya, kadang-kadang sering banget ya. tidur pun sampai terganggu gitu. Kadang-kadang mimpi lagi, aduh kebelet pipis lagi. Karena udah keseringan ya udah pipisin aja gitu. Iya. Ngompol. Iya. Pipis terus. Akhirnya aduh ini kenapa ini? Sampai Iya. aku kebelet gimana lah ngerasain kebelet pipis Iya. tapi nggak bisa keluar. Kayak anyang-anyangan gitu ya. Iya, sampai aku jongkok. Hah? Aku di kamar mandi tuh jongkok lama, aduh kok nggak keluar ya. Heeh. Kayaknya udah berhenti nih, udah pakai celana. Baru berdiri, aduh sesak lagi jongkok gitu Heeh. terus. Oh. Lama-lama aku sampai kemarin tidur di kamar mandi ya, saking Sakit, pipis terus. pipis terus. Oh. Akhirnya Hah? aku takut tuh, jangan-jangan search di Google Iya, kan. iya.
wah jangan-jangan ini kena batu ginjal atau Iya. kan kencing kan berhubungan dengan ginjal. Aku cek, Iya. ternyata nggak ada masalah ginjalnya. Akhirnya aku cek lagi diabetesnya, wah ternyata parah gulanya. Berapa pertama kali? 300. 300. Oh iya. Jadi emang paling sering tuh gejalanya sering pipis, sering haus, Iya, sering haus. lapar. Betul. Oh, tapi keluarga ada nggak yang diabetes? Keluarga ada, orang tua diabetes. Ayah atau ibu? Ibu. Oh ibu. Nah ibu tuh malah kemarin kan meninggalnya gara-gara COVID kan, tapi Iya. gara-gara komorbidnya itu salah satunya. Komorbidnya diabetes. Sebelum dia kena COVID itu memang diabetesnya lagi tinggi. Gitu. Jadi mama aku tuh memang udah sering tuh dari kecil bilang, kamu jangan minum manis terus, Iya. soalnya mama ada diabetes, nanti kamu bisa kena gitu. Oh oke. Udah sering bilang sih. Jadi setelah pertama kali periksa gula darahnya 300. Iya. Terus dikasih obat langsung sama dokter. Dikasih obat, tapi dokter bilangnya gini waktu itu. Iya. Kamu coba dulu, ini belum bisa kita pastikan apakah kamu diabetes apa enggak. Coba HbA1c. Iya, HbA1c itu coba dulu. Siapa tahu ini memang kamu karena memang lagi banyak makan gula gitu. Udah akhirnya aku cek HbA1c 3 bulan terakhir ya. Ternyata memang tinggi juga ya. Tinggi juga. Oh, jadi dari situ dokter langsung diagnosis ini diabetes. Iya, betul. Kedua. Iya. Terus mulailah di situ minum obat. Di situ minum obat. Nah, terus waktu itu dokter bilang minumnya metformin. Ya. Kamu minum metformin ini aja gitu. Ini minumnya kapan dok? Minum aja terus katanya. 3 kali sehari biasanya? Iya, habis makan. 3 kali sekali minum aja terus katanya gitu. Biar bisa mengontrol gula darah. Betul. Gitu. Nah, terus dok kalau misalnya gula darah aku udah turun, apakah obatnya diberhentikan? Karena kan aku takut, karena isu kan di masyarakat kan bilang kalau kita minum obat kebanyakan, apalagi diabetes seumur hidup, berarti aku seumur hidup harus minum obat, takut ginjal rusak. Gitu. Jadi aku justru dokter bilang, oh bukan, justru obat kebanyakan orang yang sakit diabetes itu, kalau dia tidak minum obat, gulanya bisa akan naik tiba-tiba. Nah, ketika gula naik, itu malah menyebabkan kerusakan ke organ-organ yang lain. Makanya harus pilihan kamu salah kalau misalnya kamu berhenti minum obat gula gitu. Udah akhirnya aku berdamai lah. Udah akhirnya minum obat metformin itu. Sampai sekarang masih 3 kali sehari? Masih. Nah, cuman sekarang aku yang tadinya takut jarum, sekarang jadi bersahabat sama jarum. Karena tiap hari. Jarum yang kecil gitu ya? Iya. Jadi tiap hari loh. Tiap hari ya? Harganya lumayan mahal tuh ternyata. Iya ya. Jadi tiap hari aku bangun tidur ngecek, saking takutnya. Apa tujuan aku rela beli itu supaya aku tidak ketergantungan dengan obat. Jadi aku tahu kalau misalnya tinggi minum, kalau enggak ya enggak. Iya, gitu. Jadi kalau misalnya pas gula darahnya lebih terkontrol, mungkin bisa di 2 kali sehari. Iya, gitu. Betul. Tapi kalau pas lagi tinggi, tetap 3 kali sehari. Betul. Iya sih. Jadi ngecek sendiri tuh, apa istri yang ngecekin? Ngecek sendiri, nyoba sendiri. Udah biasa. Udah biasa ya. Orang tadinya kan aku takut jarum. Iya. Sekarang udah satu tangannya nyiapin cetak, udah tiba-tiba ada darahnya. Udah langsung ini. Kok satu tangan sih bisa? Saking biasanya. Oh, oke. Iya. Lebih lihai kan biasa pakai alat kan? Iya. Kadang-kadang kalau lagi habis pakai pisau spread udah biasa. Nah, udah biasa. Oke. Udah nggak takut darah lagi sekarang. Jadi itu terdiagnosis tahun 2021 baru. 21 ya. Lalu, oh, setahun yang lalu ya. Itu rutin nih 3 kali sehari itu tadi. Iya, rutin minum akhirnya. Nah, terus gara-gara diabetes itu akhirnya aku diet kan. Iya. Enggak makan nasi berlebihan. Betul. Terus mengurangi manis-manis begitulah. Akhirnya turun tuh berat badan. Berapa kilo? Waktu itu sempat 30 kilo. 30 kilo. 30 Wow. kilo. Itu dalam berapa lama tuh? 5-6 bulanan lah. Oh, 5-6 bulan. Jadi kurangin makan manis, nasi juga kurangin nasi, makan manis, apalagi olahraga. Ya, sebelumnya kan nggak pernah olahraga tuh. Apa olahraga yang nge-gym? Banyak macam-macam. Kalau malam kadang sama istri. Oh, oke. Ya. Iya, tapi nggak pakai AC biar berkeringat. Iya, jadi kayak terlihat. Iya. Jadi kalau malam sama istri. Iya, dibantuin.
kadang ada teman yang bantuin juga. Gimana itu konsepnya ya? Jogging bareng, teman support jogging bareng. Gitu. Olahraga pokoknya. Olahraga pokoknya harus keringetan gitu. Betul, ya. Olahraga yang paling gara-gara olahraga tuh aku jadi ngerasa lebih seger. Lebih seger ya. Dulu ngantuk terus bawaannya. Iya. Ini lagi ngomong-ngomongnya tiba-tiba ngorok. Oh iya, iya parah. Iya. Bisa gitu ya. Serasa dihipnotis kalau dulu. Kalau sekarang mah udah aman. Oke. Jadi apa aja makanan yang benar-benar kamu kurangin nih dari sebelum sama sekarang ini? Iya, yang paling aku kurangin tuh pertama nasi ya. Nasi bahkan aku udah ganti. Sekarang nggak pakai nasi putih. Pakai apa tuh? Pakai beras merah. Oh, beras merah. Nah, beras merah itu beras merah juga kan terkenal nggak enak gitu, keras gitu kan. Tapi sebenarnya enggak, menurutku rasanya kalau menurut aku ya enak-enak aja, rasanya kayak mirip sama nasi putih. Iya. Kalau menurut dirimu gimana? Aku nggak enak pertamanya. Keras. Oke. Nah, terus dapat tekniknya tuh dari temen yang udah duluan pakai beras merah. Jadi cara masaknya beda. Beras merah itu kalau misalnya besok mau dimasak, malam direndam air dulu. Oh gitu. Seharian besok baru dimasak. Itu pulen jadi kayak nasi putih. Iya, jadi enak ya. Jadi enak, jadi pulen kayak gitu. Oke, terus selain itu? Nah, terus minum. Ya soda. Ya, minum soda udah enggak lagi. Ya. Khusus di podcast ini aja ya. Kadang-kadang masih minum juga. Aduh. Minum apa sih, Be? Soda biasa. Oh ya, soda. Oke. Drink lah pokoknya kan. Terus minum yang manis-manis kurangin. Terus apa lagi ya? Nyemil gitu. Bahkan buah pun waktu waktu aku dulu terdiagnosa itu aku benar-benar milih-milih buah. Iya. Ternyata buah itu juga ada yang mengandung gula tinggi. Kayak durian gitu kan, gula tinggi banget. Terus kayak jeruk gitu-gitu, semangka. Iya, gula tinggi, kelengkeng. Iya, rambutan gitu-gitu. Jadi sekarang milih buah yang gulanya rendah ya. Iya, kayak buah pala gitu kan. Buah pala. Pahit gitu buah pala. Pokoknya buah-buahan lah yang tidak manis lah. Oh, oke. Terus tapi gimana perasaanmu pertama kali pas didiagnosis diabetes? Nah, pasti tuh kaget ya. Karena aku tahu waktu aku ngetes tuh orang tua baru meninggal juga gara-gara diabetes. Jadi aku tahu gitu gimana dokter itu sangat mewanti-wanti orang tuaku dulu. Jadi orang tuaku dulu tuh kan waktu diabetes tuh sering aku anterin ke rumah sakit kan. Jadi sering kali tuh dokter-dokter bilang tuh ini ibu, ini anaknya hati-hati. Terus aku lihat betapa mama aku tuh waktu meninggal dulu udah komplikasi kemana-mana, ke jantung, ke kolesterol, ke asam urat, terus kemana-mana lah pokoknya. Yang disebabkan gara-gara satu penyakit tadi ini, si diabetes ini. Jadi makanya aku langsung ini pasti aku bakal bisa kemana-mana juga ini jadinya. Itu aku searching kan, terus aku searching rata-rata orang yang umur yang diabetes tuh meninggalnya 20 tahun lebih cepat kalau tidak dijaga. Gitu tuh aku baca-baca terus efek-efek sampingnya. Jadi takut kan, jadi down kan. Ya udah akhirnya gara-gara itulah aku akhirnya olahraga, jadi pengen hidup sehat. Betul. Gitu. Oh, tapi kalau boleh tahu dulu almarhum mama terkontrol nggak gulanya? Almarhum mama itu terkontrolnya tuh dia nggak lepas insulin kan. Dia kan udah kayak junkie kan, kemana-mana mau suntik. Dia kemana-mana mau suntik. Kadang lagi mau bicara sini tiba-tiba cetek. Nanti ngomong-ngomong ini cetek gitu kan, sering kan. Nah, jadi udah terbiasa dia tuh. Nah, cuman dia mamaku itu masih orang yang suka dengerin teman-temannya. Misalnya. Jadi dia lebih percaya teman-temannya ketimbang dokter. Kayak alternatif gitu-gitu. Iya, jadi teman-temannya tuh banyak kan di arisan-arisan tuh, ibu kalau ke dokter itu kan dikasih obat-obatan terus, nanti ginjal ibu rusak, mending pakai obat alternatif aja. Jadi pakai pakai herbal. Jadi dia sering minum ramuan-ramuan tapi yang pahit-pahit. Nah, dia minum itu tapi obat diabetesnya nggak diminum. Itu yang salah ya. Pada saat udah parah datang ke dokter barulah dimarah-marahin dokter. Ibu giliran begini balik lagi ke dokter. Padahal
aku nggak tahu penyakit apa, pokoknya ada efek sampingnya di mamaku tuh gara-gara kebanyakan minum yang pahit-pahit. Kebanyakan Jadi minum herbal. bagian apanya gitu yang rusak, karena dia lu hati kali ya, karena dia efek Iya. samping karena sering minum yang pahit. Saking pahitnya gitu. Iya. Ternyata ada efek sampingnya kan, kalau kita minum manis kebanyakan ada efek samping, minum asin kebanyakan ini minum pahit gitu. Jadi apanya gitu. Iya. Jadi sih sebenarnya minum herbal itu kalau ditanya boleh apa enggak, boleh asal memang si herbal itu kayak udah BPOM gitu lah, ngerti kan? Jadi emang ada izin edar. Terus tapi jangan lupa nih obat utamanya ini justru yang penting. Dia mengesampingkan, justru dia minum apa namanya, si herbal itu. Dia minum herbal itu anggapannya menggantikan obat gitu. Jadi jadi herbal itu yang utama. Jadi obatnya tuh karena dia berpikir orang kalau minum obat pasti lama-lama ginjalnya rusak. Gitu. Padahal benar katanya dokter tadi, justru dengan minum obat itu untuk melindungi ginjalnya. Betul, untuk melindungi ginjalnya. Karena kalau gulanya tinggi akan menggerogoti ginjal, organ-organ yang lain. Pankreas, betul. hati, jantung. Itu aku nggak bisa nasihatin mama aku pada saat itu karena aku nggak mendalami tentang diabetes pada saat itu, karena aku nggak kena kan gitu. Jadi mama aku ya sempat kasihan lah, nyesel kok kenapa dari dulu nggak aku jaga ya mama aku nih. Kalau lah dari dulu aku tahu diabetes itu gimana cara naiknya apa, pasti kalau dia makan aku stop, jangan mah gini-gini gitu. Iya, nah kalau dia suka buah dulu mamaku. Jadi dia suka mangga, yang gitu-gitu tuh, yang jeruk, yang naikin gula. Tapi aku karena aku juga pengetahuan tentang kedokteran atau ilmu gizi nggak ada, jadi aku dulu yang sering beliin mamaku. Malah babe yang beliin buah. Iya, karena dia sukanya buah. Jadi kalau kulkas di rumah kosong tuh aku beliin buah gitu. Karena nggak tahu. Jadi menurut aku mamaku dulu tuh sakit diabetes tapi kurang edukasi gitu. Ya mungkin itu apa ya? Ya kurangnya edukasi juga sih ya ke masyarakat ya. Bahwa ternyata makanan itu kadang yang kita tahu gulanya itu rendah ternyata malah tinggi. Termasuk si buah itu. Dan juga itu si maksudnya salah satu dalam tanda kutip musuh terbesarnya dokter itu adalah si pengobatan alternatif. Ngerti nggak? Jadi mereka boleh kok tetap berpraktek gitu ya, tapi janganlah menggantikan posisi kita gitu, ngerti? Karena kan bagaimanapun ya dokter tetap menangani obat secara evidence based, istilahnya tuh menurut penelitian. Ada penelitiannya. Iya, ada ilmu yang pastinya gitu kan. Makanya ya bolehlah tetap mau konsumsi obat herbal, mau mungkin mencoba ke alternatif gitu ya, tapi ya tetap jangan lupakan ini loh yang utamanya gitu. Terus kalau reaksi istri gimana tuh Be? Juga pas pertama kali tahu. Reaksi istri juga pertamanya biasa aja tuh. Karena dia nggak tahu efeknya. Oh kamu dikena diabetes kayak mama dong. Iya gini. Akhirnya dia cari tahu. Wih ternyata serem ya yang diabetes. Iya serem lah. Bisa kemana-mana. Aku bilang kayak gitu. Akhirnya dia support ya, kamu olahraga lah segala macam kayak gitu. Tapi balik lagi ke yang tadi, aku mau jelasin masalah alternatif tadi. Kan mama aku dulu waktu sakit, aku sering nemenin dia ke alternatif, baik ke dokter maupun alternatif. Jadi dilema nih, ketika mama aku ke dokter, ibu jangan minum kayak gini, kalau mau minum ini boleh tapi obatnya tetap diminum, nggak boleh lepas. Nah ketika dia ke alternatif gitu, ibu kalau sama saya dokter harus di stop. Karena kalau ibu masih minum obat saya nggak berjalan. Ibu percaya nih, ini dokter itu obat-obatannya semuanya bang bikin rusak nih kayak gitu. Jadi saling ini nih, saling apa namanya ya? Iya, saling pro kontra. Saling kontra begitu. Jadi mungkin ibu aku kadang-kadang kesini gitu. Tapi kan gimana pun ya, itu kadang yang terjadi di rumah sakit itu pasti kontra pasti. Iya, yang terjadi di rumah sakit itu banyak sekali. Ya nggak cuma diabetes, kanker itu kan progresivitasnya itu kan cepat banget ya. Betul. Dalam setahun tuh dia bisa menyebar kemana-mana. Nah banyak pasien itu yang dia dokter nih, pasien kanker datang, dokter bilang kamu harus melakukan tindakan operasi. Pasiennya takut, pulang cari second opinionnya adalah alternatif. Dia bilang nggak usah operasi, nggak usah operasi, kita kasih obat ini aja si ramon herbal.
Akhirnya minumlah ramuan herbal, nggak menjalani operasi selama setahun. Ya, Tiba-tiba udah menyebar, datang ke dokter, udah stadium 4. Kemudian dia meninggal di tangan siapa? Dokter. Seolah-olah dokter yang salah. Bener nggak? Padahal kalau saja dia di stadium 1 itu ngikutin kata dokter untuk melakukan tindakan operasi, dia pasti akan jauh lebih memiliki kualitas hidup yang lebih baik, bisa juga hidup lebih lama, ya kan? Tapi karena nggak ngikutin, malah justru ngikutin si alternatif itu, ya akhirnya ya jadi ya begitulah. Iya, jadi orang tua aku gitu juga. Jadi kadang-kadang orang tua kan memilih alternatif itu salah satunya karena takut. Iya, karena takut. Iya, jadi di dokter itu juga ibu aku divonis kakinya tuh apa ya, kayak ada pengapuran. Yang dia jalan tuh sakit. Jadi kayak pelumasnya lah di kakinya tuh habis jadi kering, tergesek-gesek. Nah, kata dokter itu kalau ibu nggak sakit lagi, dioperasi, diganti engsel atau apa, tapi nggak sakit lagi. Karena ibu aku takut, akhirnya dia ke alternatif. Nah, di alternatif itu dia bilang nggak usah operasi, nanti bisa minum apa segala macam. Enggak juga, makin parah akhirnya sakit gitu. Jadi ya itulah pelajaran yang diambil tuh, ya ke alternatif boleh, tapi memang tetap kita harus intinya tuh obat dari dokter yang sudah teruji. Betul. Tapi itu pas engselnya itu apa, maksudnya bukan rusak ya, tapi maksudnya pas engselnya itu pelumasnya itu berkurang, itu disaranin operasi. Disaranin operasi, atau kalau ibu nggak mau disuntik, tapi lumayan mahal waktu itu memang disuntik apa gitu ya. Oh, oke. Ya sih. Jadi dirimu benar-benar berpengalaman ya bahwa diabetes ini memang kalau ada riwayat genetik itu memang jauh lebih apa ya, lebih kuat gitu ya dibandingin orang-orang yang nggak punya riwayat diabetes dari orang tuanya ya. Iya, betul. Oke. Nah, terus menurut Kak Babe sendiri nih, dulu tuh kebiasaan apa sih yang sampai bikin Kak Babe itu mengalami diabetes? Kebiasaan buruk apa? Kebiasaan buruk aku itu yang pasti jarang minum air putih. Minum selalu manis. Karena aku tuh suka kali susu. Jadi pagi susu, malam susu. Susunya susu apa? Susu coklat, coklat strawberry. Yang full cream gitu ya? Full cream malah aku nggak suka karena hambar pasti. Jadi kayak memang strawberry, coklat, susu gitu. Terus yang pasti minum-minuman soda kayak gitu. Suka ya soda ya? Iya, suka soda. Jarang minum air putih, aku jarang. Terus nasi juga porsinya kayak porsi kuli puasa 3 hari. Jadi memang udah banyak gitu ya. Udah porsi kulit 3 hari lagi. Jadi banyak. Masakan istri? Ya tentu enggak dong. Ya, karena masakan istri pasti kan bagus kan. Banyak gizinya, masakan rumahan. Aku sering jajan. Jadi nasi padang. Waduh, enak banget sih. Wah, nasi padang. Nasi padang tuh bisa 1,5 tuh 2 aku tuh kalau lagi banyak nasi padang. Terus kayak berminyak gitu, kayak apa namanya, dendeng. Dendeng itu kan kuahnya kan minyak kan. Minyak tuh aku jadiin kuah tuh. Nikmat banget itu. Itu deh dulu pas makan itu kayak nggak mikir gitu ya. Enggak, minyak tuh jadikan kuah. Gitu. Makan pokoknya yang berminyak tuh enak lah pokoknya. Iya, minyak the best. Gorengan. Iya. Gorengan tuh paling the best. Berapa tuh kira-kira kalori masuk tuh, Be? Wah, gila lah. Kalori masuk banyak, keluarnya paling kentut. Jadi memang nggak ada yang keluar, hampir nggak ada yang keluar. Olahraga nggak ada. Gitu. Terus karena gendut dulu juga olahraga sama istri juga jadi karena dengan olahraga kita sekarang udah pola hidup sehat nih sejalan, jadi semuanya berjalan dengan baik. Betul. Ya, oke. Nah tadi selain kamu tuh ngalamin kayak sering pipis malam gitu, terus juga sering lapar, sering haus, itu ada lagi nggak gejala lain yang dirasain? Pipis malam, terus haus, terus mudah ngantuk ya, capek, males, emosian, senggol bacok ya. Iya, emosian, wah parah lah pokoknya, banyak lagi tuh. Oke, tapi sekarang semenjak minum obat jauh lebih membaik ya? Ya, minum obat dan pola hidup sehat sih, sehat. Aku rasa pola hidup sehatnya yang bikin aku jadi lebih fresh. Olahraga. Tadi olahraga siang dan malam. Betul. Dan durasinya juga lebih lama. Siang lama,
malam Lama, lama. oke. Ngaruh tapi ke durasi. Ngaruh sekali. Karena urat aku kan buncit dulu. Oke. Waktu aku diabetes tuh istri aku lagi hamil juga. Yang anak jadi nggak ketemu dia, berat baru perut aja. Makanya badan jadi fit lah, betul. Aku ngaruh tuh. Ngaruh ya. Terus kalau sama kerjaan gitu ngaruh nggak, Be? Ngaruh, karena kan tadinya ngantuk gitu, lemas. Baru kerja satu konten, bikin konten, males tidur. Iya. Bikin satu konten tuh kayak misalnya pagi kerja nih sampai siang gitu, bikin konten. Siang tuh rasanya udah capek kan, udah kayak kerja seharian. Aduh, lemes gitu bawaannya. Ya? Iya. Karena memang bikin cepet capek katanya kalau diabetes ini. Tapi kalau sekarang nih semenjak minum obat, terus juga pola hidupnya dirubah banget, kerasa ya, jadi makin seger ya. Iya, jadi makin seger, jadi lebih inilah, semangat lah. Iya. Nah, Be, kalau boleh tahu nih, Be, berapa biaya yang kemarin sempat dikeluarkan buat pengobatan diabetes? Biaya yang sempat dikeluarkan buat diabetes itu termasuk kan tadi dirimu ngeluh mahal kan? Ininya, alat ceknya. Oh iya, alat ceknya mahal. Alat ceknya tuh bisa jutaan lebih tuh, bisa 2 jutaan kali. Oh, berarti dirimu beli yang bagus itu ya? Yang bagus, yang bagus, bukan yang berkarat-karat kan? Masih yang berkarat-karat, bekas yang bagus. Terus bayangin aja, kita berobat di apotek aja kalau cek gula darah 40.000 sampai 50.000. Iya. Ini aku tiap hari. Dan yang aku cek 3 elemen tuh. Oke. Gula darah, kolesterol sama asam urat. Iya. Ngecek sendiri tuh. Ngecek sendiri kan gampang tuh, seret, ditinggal ditetesin darahnya gitu. Mencet sendiri itu ya, kayak pakai pena. Iya, pakai pena cetret, tetesin gitu. Nah, langsung tahu kan. Oh, ya udah lebih canggih, kayak dirimu bentar lagi ngalahin perawat tuh, Be. Iya. Canggih kan. Kadang-kadang aku cabut gigi sendiri kan. Udah canggih. Oke. Nah, terus Be, mungkin berarti dirimu udah tahu ya, nanti mungkin saat anak-anak besar gitu dirimu bisa memberikan nasihat gitu buat anak-anak bahwa ini loh papa ngalamin diabetes gitu. Iya, dan sekarang aku udah agak takut juga sih sebenarnya, membatasi supaya anak aku tuh tidak berlebih konsumsi gula gitu. Karena orang tua dulu kan sering kan kalau kita masih kecil tuh memang dijelin gula supaya gendut. Karena kan kalau zaman dulu tuh anak kalau gendut sehat lucu gitu, harus gendut, masa aku harus gendut gitu. Bahkan yang berat badan ideal pun kalau bisa gendut gitu kan, pagi susu, siang susu, malam susu. Nah, kalau sekarang anak aku malah nggak minum susu lagi dia. Jadi asupan gizinya ya dari makan aja gitu. Iya, gitu dari makan. Tapi itu kan itu yang 4 tahun, kalau yang setahun masih ASI. Masih ASI. Oh, oke. Ya sih, kayak bener itu tuh anggapan yang menurut aku tuh salah banget ya. Kalau anak gendut itu sehat. Padahal sebenarnya anak mau usia berapapun sih, dari 0 bulan sampai dia dewasa pun yang disukai sama dokter itu kan justru malah yang berat badan ideal. Dan itu jauh lebih sehat gitu. Karena kan ya apalagi kita sekarang pandemi gitu ya, anak yang sehat tuh malah yang ideal, yang gendut tuh malah ya bagaimanapun kan gemuk ya, dia pasti imunitasnya juga nggak sebaik yang ideal. Terus juga amit-amit kalau misalnya anak itu sakit, kadang kita tuh malah justru susah ngasih treatmentnya, kayak pasang infusnya atau apa gitu. Kalau udah anaknya tuh gendut tuh aduh susah gitu, Be. Nah, aku tuh sampai sekarang pun sudah kurus, termasuk yang susah ngambil darah. Oh iya? Iya. Jadi aku sampai ada langganan laboratorium lab yang dipanggil ke rumah. Cuman ibu itulah yang bisa ngambil aku. Selain ibu itu bisa sampai 7-8 kali ngambil. Di sini 2 kali, nanti di sini nggak bisa, di sini di kaki. Karena katanya punya aku kecil. Iya, apa? Tapi bercabang. Kalau Babe yang ngomong gue jadi ketawa. Karena katanya urat aku kecil katanya. Kan serem juga kalau urat keluar. Pasti serem dong. Keluar. Enggak, apa tadi maksudku tuh mungkin juga
Ya biasa sih kalau mungkin aku gendut sih, memang masih gendut. Ini aku naik 5 kilo lagi ya BTW. Ya. Kenapa kok naik 5 kilo? Karena lagi selera makan lagi nih. Oke. Nasi Padang lagi nggak? Enggak. Udah kapok ya. Jawa ini. Jawa, oke. Jadi susah tuh sampai pecah-pecah kan, kalau udah pecah kan biru. Iya. Tapi biasanya sih mungkin bisa kalau dirimu olahraga, banyak minum air putih, biasanya sih lebih melebar sih. Dulu aku lagi kurus-kurusnya juga susah. Tetap susah. Jadi ya. aku mungkin dirimu tegang gitu, takut gitu. Mungkin karena aku takut jarum kan. Iya. Dan si ibu yang jago ngambil punya aku tuh pun dia ngambilnya katanya pakai jarum baby. Ya ampun, yang kecil. Iya, supaya bisa. Kalau nggak bisa katanya. Oke. Jadi kalau misalnya ngambil darah atau mungkin infus ya, hidupmu jarang ya, infus apa gitu, vitamin C atau apa? Jarang ya. Jarang. Jadi cuman si ibu itu ya yang bisa ya. Iya. Oke. B, dirimu tapi sekarang masih ngerokok, B? Kadang-kadang lah, nggak ngerokok sih, apa rokok elektrik ya? Rokok juga nggak sih? Rokok juga ya? Apa? Rokok elektrik juga sebenarnya. Ya, tapi udah berusaha untuk mulai mengurangi. Sudah mengurangi. Udah bagus lah, paling nggak ada perbaikan ya, walaupun tadinya rokok, katanya kan rokok konvensional kan, terus beralih ke rokok elektrik. Yang mungkin yang penting itu nikotinnya itu yang lebih rendah gitu kan, jadi kan rendah dan tidak mengandung tar. Iya, itu aja sih. Ya, tetap lah. Cuma tetap punya efek negatif, tapi ya better lah gitu. Oke. Dan terus apa nih rencana dirimu ke depannya nih? Mungkin dirimu mau lagi jalan project apa gitu? Ya paling aku ya fokus di konten aja, terus di YouTube juga ada program baru, talk show, itu aja sih paling. Sama masih ada rencana nih, mudah-mudahan tercapai tahun depan aku mau special show. Mau apa? Special show stand up comedy. Wow, di mana tuh, Bi? Gitu. Rencananya sih jauh-jauh ya. Jauh-jauh. Ya, jadi kayak tour gitu. Iya, kayak tuh. Gitu. Nice. Di mana aja nih rencana? Yang jauh-jauh sih Tangerang. Bekasi ya, jauh ya. Kalau bisa sih mancanegara. Oke. Mancanegara berarti bahasa Inggris dong. Ya, kan aku memang udah. Udah jago. Oke. Tapi emang bener loh, Babe waktu di luar negeri kalau nawar harga jago dia. Jago. Kan cuma tinggal gini-gini aja kan. Bisa gini. Langsung ya. Gini. Oke. Langsung gitu aja. Nah, ada pesan nggak nih buat teman-teman? Mungkin banyak loh sebenarnya orang-orang tuh yang merasa dirinya tuh beresiko ngalamin diabetes, entah itu dari orang tua atau kakek nenek, itu kan juga termasuk genetik ya, bisa menurunkan. Itu mereka tuh takut gitu, padahal udah maaf ya, maksudnya udah berat badannya tuh berlebih, mungkin juga ngalamin gejala-gejala yang seperti Babe tadi, tapi banyak orang itu yang masih takut buat periksa, kayak ya takut terdiagnosis juga sebenarnya. Iya. Gimana tuh, Be? Sama, aku juga awalnya takut sih, tapi setelah akhirnya aku tahu diabetes, mau nggak mau akhirnya kan aku cek lab semua kan. Nah, saran aku sih jangan takut ya. Untuk ya minimal setahun sekali kita ada cek lab lah. Betul. Apa penyakit medical check up apa penyakit yang ada di diri kita. Supaya gunanya apa? Supaya kalau misalnya ada penyakit yang kita tidak ketahui, kita bisa langsung antisipasi pengobatannya, tidak berlarut-larut begitu juga. Karena kayak terus kayak orang yang berat badannya berlebih, ya mungkin belum terkena penyakit tapi pasti bakal kena kalau pola hidup sehatnya itu ditinggalin. Kalau pola hidup sehatnya nggak ada, badan besar, nggak olahraga segala macam, pasti lama-lama ada penyakitnya. Jadi harus. Iya, sehat itu mahal ya, Be? Iya, betul. Makanan diet sama makanan gak diet mahal mana? Mahal makanan diet dong, rasanya nggak enak, mahal lagi. Tapi apa aja sih menu favorit Babe kalau selama diet ini? Steak udah paling betul. Mahal, Babe? Mahal sekali makan steak, karena cuma steak yang katanya dari segi karbohidrat yang ada, protein doang kan, nggak berlemak juga pilihnya. Jadi ayam dada gitu kan, akhirnya gitu yang dimakan. Iya sih, bener ya. Sehat itu. Salmon, Be. Pantesan kulitnya glowing, Be. Wih, ini dikerok ini daki semua. Aduh, Babe. Terus kalau harapan dirimu ke depannya gimana nih?
Ya harapannya ya mudah-mudahan aku bisa istiqomah lah. Istiqomah dalam menjalani kehidupan diet. Namanya menjaga pola sehat. Olahraga minimal seminggu 3 kali. Betul. Ya juga yang penting istiqomah dalam minum obat, karena dirimu tahu nggak sih kalau misalnya nih amit-amit ya, dirimu tuh nggak rutin nih minum metforminnya. Terus habis itu kayak aduh udah capek gue nggak mau minum metformin, kemudian gula darahnya semakin nggak kontrol, nanti dirimu malah bisa jadi pindah ke insulin. Iya makanya. Dan itu lebih ribet kan. Dan aku senangnya minum metformin ini karena katanya itu juga bisa buat obat diet ya. Iya benar. Katanya buat orang yang kelebihan berat badan itu juga bagus. Betul, tapi dia memang dikhususkan ngatur gula darah itu sistem kerjanya. Jadi gitu, makanya kalau di metformin doang kan? Metformin doang. Ya, karena kan penyakit gula itu lininya tuh gitu, kayak dari satu obat, nanti kalau semakin nggak mempan dia 2 obat, nggak mempan lagi nanti bisa multiple gitu ya obatnya, nggak mempan lagi dia harus pindah ke insulin. Dan kalau udah insulin itu ya itu yang mungkin Babe punya pengalaman kan, almarhum mama gitu kayak ya pasti lebih ribet gitu. Betul. Ya kan, jadi kayak ya mudah-mudahan dirimu istiqomah nih minum metforminnya, jadi supaya kedepannya ya udah cukup dengan itu, terus kontrol makan ya kan, kontrol berat badan, jadi nggak terlalu banyak akhirnya minum obat gitu, terbantu dengan pola hidup yang sehat gitu. Nggak bosan kan Be? Iya. Oke dok, saya mau ini resep. Beneran kayak praktek gue ya. Dikasih resep nih saya. Bener kayak praktek. Resep dari aku beda nanti Be. Waduh. Oke deh. Berarti gitu ya. Jadimu apa? Jadi apa? Minum obat. Metformin. Jadi gitu Be, berarti dirimu berpesan lah ya nanti ke anakmu kalau dia harus menjaga berat badan dan juga sebenarnya berat badan sih yang paling jadi resiko gitu, faktor resiko. Ketika punya genetik gula darah penyakit diabetes dan dia punya berat badan berlebih, nah itulah yang bisa menjadi faktor resiko. Jadi as long as anakmu gitu ya sampai dewasa nanti punya berat badan ideal terus sih, insya Allah sih nggak akan mengalami hal ini. Iya, makanya aku dari sekarang harus sudah dia aktif lah. Nanti udah agak gede dikit misalnya diaktifin ikut olahraga, berenang, sama kayak gitu. Olahraga sih. Oke deh Be, kalau gitu. By the way, dirimu ada nggak pesan-pesan terakhir buat teman-teman yang nonton podcast ini? Ya, pesan-pesannya adalah harus tetap nonton terus channel ini. Aduh, thank you. Dan pesan-pesannya buat sponsor, masa sih es teh beneran dong, ya kan ada es teh beneran. Yang ada mereknya gitu ya. Es teh gitu beneran masuk. Amin. Oke deh kalau gitu, thank you so much Babe yang udah mau meluangkan hari ini, yang udah mau sharing-sharing. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman di sini. Amin. Dan teman-teman di sini juga sehat-sehat terus ya. Betul. Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi. Thank you udah nonton.